Kalau harga barang turun 100 juta kali, dan uangmu tetap sama. Jiang Group meluncurkan perumahan bergaya Jiangnan baru, dengan desain taman kuno. Dirancang oleh beberapa desainer top. Harga per unit hanya 02 yuan. Ah. Hahaha. Akhirnya aku kaya. Aku akan beli 30 villa, 30 mobil mewah. Setiap hari ganti-ganti tanpa ulang. Hahaha. Ternyata hanya mimpi. Aduh. Mama kalian pergi kemana sih? Jiang Xiaobai dasar tidak berguna. Jam 4 pagi masih tidur. Cepat bangun siapkan sarapan. Jam 7.30 aku dan Xiaoyun harus makan tepat waktu. Kalau terlambat 1 menit aku kulitmu. Ai datang. Bubur ini harus dimasak selama 3 jam kata-kataku. Janggap angin lalu ya. Mama aku sudah masak 3 jam. Masa 3 jam dasar anjing. Coba cicipi coba lihat. Sudah cukup 3 jam belum sudah pas belum. Dasar anjing cepat bawa masuk masak lagi. Kenapa kata mama tidak didengar ya? Kamu pikir-pikir dulu berani tidak nurut. Aku akan hentikan biaya obat kakekmu. Huh. Jaga rumah baik-baik. Bersihkan dalam dan luar kalau ada sedikit debu. Aku buat kamu susah. Aduh, tinggal 150. Masih ada 2.800 belum dibayar. Aku benar-benar susah. Aduh, teman lama ini. Kelihatannya lebih susah dari aku. Para kakak-kakak dan adik-adik, gerakan tangan kalian yang membawa rezeki. Beri hati ke siaran ini sayang kalian. Karena lebih susah dari aku. Aku kasih hadiah sedikit. Di antara kakak-kakak dan adik-adik online, ada yang satu daerah dengan aku. Bahkan satu sekolah dengan aku. Sebagai sesama alumni, follow dan kasih love ke streamernya ya. Jangan-jangan aku ketahuan. Cepat kasih hadiah terus kabur. Aduh. Apa aku tidak salah lihat tadi ada yang kasih hadiah mahal 10 yuan. Ya ampun. Aduh. Hei Lau Huang, ada apa? Hari ini kerja berapa banyak? Kerja dari pagi sampai sekarang. Satu orang pun gak ada kerja, apaan sih? Daripada nggak ada pelanggan mending minum aja. Kasih tahu ya teman, hari ini aku putus cinta. Hotel Phoenix nggak mabuk nggak pulang. Hotel Phoenix lagi. Sekarang kamu berani ke sana. Aku baru diputusin, sedih nih. Nggak boleh melepaskan diri sekali. Ya sudah. Boleh kamu melepaskan diri sekali. Teman baik nggak ketemu nggak pulang. Ah. Wah, Lau Huang hebat juga. Xiaobai cepat ke sini. Aku perhatikan kamu belakangan ini. Makin lama makin berani-berani pesan ruangan. Kayaknya di meja biasa nggak bisa mabuk ya. Nggak usah banyak bicara hari ini, aku yang traktir, pesan apa saja. Wah. Lihat halaman utama website hotel mereka, ada menu baru.
HP. Matahari terbit dari barat ya. Ada kejutan. Gimana? Aduh. Harga ini. Bercanda ya. Aduh, Lau Huang bercanda sama aku. Kasih menu palsu jelas-jelas menghina kecerdasanku. Katanya putus cinta bohong banget. Itu. Kamu yang traktir atau kamu yang pesan? Ya kasih menunya. Seperti biasa 4 sayuran. Bisa nggak ditambah daging? Ya 2 daging 2 sayuran. Lanjut. Kamu nggak ngapa-ngapain ya? Ayo kita bersulang, harus bersulang, wah harus bersulang. Oke kamu duduk dulu sambil minum. Duduk sini minum, aku ke toilet dulu. Cepetan balik ya, nungguin kamu. Haha, kamar lonteng minta bon. Totalnya 1018. Aku bulatin jadi 1000 aja. Apa 1000? Aku kasih 100 tunai dulu. Sisanya bayar pakai Alipay boleh nggak? Aha, Ini. Ada apa? aku bukan. Aku cuma nggak bawa cukup uang tunai. Pakai bayar ponsel buat nambahin. Aku nggak melanggar hukum kan? Halo? Bos, cepetan ke meja depan. Ada masalah besar nih? Duduk, silakan duduk. Aduh, duduk. Bos, aku cuma nggak cukup uang tunai. Aku bayar pakai ponsel aja. Bukan masalah besar kan? Kenapa sampai Bapak turun tangan sendiri? Harusnya. Tamu terhormat, tadi Anda habis belanja. Totalnya cuma $1000 Namibia. Kalau Anda nggak keberatan. Ini uang 100 yuan. Anggap aja beli hotelku ini. Ini gimana pendapatmu? 100 yuan. Beli hotelmu ini. Iya. Kalau Anda mau kita langsung tanda kontrak. Lau Huang. Lu mainnya kayak beneran sampai pemain figuran. Lu pakai juga ya? Karena lu udah susah payah begini. Aku bakal temenin lu main. Transfer ya? Oke, transfer aja. Gini aja kan udah cukup. Sudah Pak, mulai sekarang. Anda jadi direktur utama Hotel Phoenix. Bos. Gak ada waktu buat gue. Buat ngomong sama figuran kayak lu. Gue buru-buru cari Lau Huang. Dasar brengsek berani main-main sama gue. Tunggu aja, gue bakal mabokin lu. Wah, si sampah ini datang tepat waktu juga. 15 yun lu. Sungguh nggak punya malu. Gue emang nggak suka sama sampah kecil kayak lu. Dengar-dengar si Emu Xiao Sui yang lu suka. Keluarganya hampir bangkrut. Kapan itu? Si sampah ya tetap sampah. Sampai sekarang aja belum dengar kabar itu. Ya udah, gue kasih tahu deh keluarga Emu dari keluarga Gao. Barang yang mereka beli, sekarang udah nggak laku sama sekali. Keluarga mereka udah hampir bangkrut. Debt collector udah mau datang. Kayak keluarga Jiang dulu. Wah, Jiang Xiaobai. Gue lihat lu masih punya cara apa buat ngejegal gue. Dulu keluarga Gao emang bergantung sama keluarga Mu. Nggak berani ganggu Mu Xiao Sui. Tapi sekarang udah beda. Gao Xiaodong, lu sombong apa sih? Keluarga Mu itu klien terbesar keluarga Gao. Barang mereka nggak laku. Barang kalian mau dijual kemana? Wah, Jiang Xiaobai, jujur aja. Keluarga Gao udah punya jalur sendiri. Lu. Sekarang lu udah nggak punya modal.
Gue lihat lu masih bisa ngomong apa. Sini. Bawain tas gue. Hari ini ada reuni sekolah. Gue mau lu jadi asisten gue. Hadapin teman-teman sekolah. Nanti masuk. Jangan lupa panggil gue Gao Shao. Hahaha wah. Halo semuanya. Gao Shao udah datang, cepat-cepat duduk di tempat utama. Gao Shao, lu telat 3 menit. Nanti harus minum 3 gelas hukuman. Lu ngerti apa orang penting selalu muncul di akhir. Waktunya pas sekali. Baiklah duduk. Wah, bukankah ini teman sekelas kita Jiang Xiaobai? Siapa Apa yang dia jadi mengundangnya? bos besar begitu Seorang saja? menantu lelaki tak berguna. Sialan Berkumpul dengan aku kita mana bikin tahu. sial saja. Kalau Bukankah sampai katamu tersebar orang muka ini kita bisa sebagai dibully teman semaumu? sekelas. Mau Apapun ditaruh yang di kau mana? katakan padanya Suruh tidak dia masalah. pergi. Aku Sudahlah, hampir dia mati adik karena kecil saya. ulahmu. Aku Saya tidak yang menyangka mengundangnya. dia menyembunyikan Ternyata sesuatu Gao Shaola sedalam yang itu. mengundangnya, tidak masalah dong. Pelayan cepat tambahkan kursi. Ia bawakan sepasang sumpit lagi. Apa perlu tambah kursi? Jangan bicara sembarangan kalau tidak tahu situasi. Hai pelayan, bawakan bangku kecil. Beri dia mangkuk dan sumpit, suruh dia duduk di sana. Jiang Xiaobai kemari duduk di samping saya. Sudah tidak ada tempat kosong, kalau dia duduk di tempatmu, kamu duduk di mana? Jiang Xiaobai, kamu duduk di sini. Nona MU. Bangku ini sudah penuh. Kamu kasih tempatmu padanya, lalu kamu duduk di mana? Tidak usah kamu urusi. Satu persatu hanya mencari muka. Masih ada rasa seperti teman sekelas tidak sih? Berkumpul dengan kalian ini benar-benar. Nona MU, kamu adalah dewi kembarnya kelas kita. Tidak boleh pergi. Sudahlah. Panggil pelayan untuk tambah kursi. Kita semua berdesakan sedikit. Bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun ini? Lumayan baik. Lalu kenapa setelah sekian lama kamu tidak menghubungi saya? Saya mau ke toilet dulu. Selamat datang kembali kakak penggemar angin di live streaming ini. Penggemar angin, apakah dia yang kemarin malam itu? Yang naik trending topik. Iya, aku ingat sekarang. Kejadian kemarin itu sungguh mengguncang seluruh jaringan. Dewi memang Dewi. Bahkan setelah pindah profesi menjadi streamer tetap bisa mendapatkan kakak selevel itu. Kakak. Mantap betul. Streaming itu cuma cari sensasi. APA kamu tidak tahu. Uang dari kakak di ruang streaming itu harus dikembalikan semuanya. Uang fans tidak boleh dikembalikan sepeser pun. Di sini airnya dalam banget dan semrawut. Lihat aja di dalam sana, mobil mewah gak terhitung. Villa berjejeran, percaya gak? Percaya gak aku kasih tahu. Ini harus kembali ke kehidupan nyata. Kembali ke realita, ngerti kan? Hei pelayan. Pesan 5 lobster Australia dulu. 2 kepiting raja. 2 kotak minuman. 2 kotak anggur tahun 82 siapkan dulu. Kalau kurang nanti kita tambah pergi sana. 5 lobster Australia, 2 kepiting raja. Ini berapa ya harganya? Aku udah lihat menunya sebelumnya. Lobster Australia 1,008 sen. Kepiting raja 0,002 sen. Cuma 2 ini aja udah mahal banget. Ini masih ada 2 kotak maotai. 1 kotak anggur tahun 82 sama menu lainnya. Wah, kayaknya makan siang hari ini. Mungkin perlu 1 sen. 1 sen segitu banyaknya. Gao Shao keren banget. Hari ini jangan ada yang mau saingin aku. Gao Shao, Lo bikin standar makan hari ini setinggi ini. Kita masih bayar masing-masing gak? Iya, kita gak sanggup bayar ini. Makan siang hari ini aku yang bayar. Nanti kita ada ronde kedua.
Semua pengeluaran hari ini. Aku Gao Xiao yang bayar. Gao Xiao emang royal. Beda sama orang-orang tertentu. Gak bisa diandalkan, biarin aja duduk. Dia malah kabur sendiri. Wah, Xiao Sui bener juga. Semuanya cuma penjilat. Aku sebenarnya gak mau makan di sini, tapi kalian maksa nonton mukbang. Ya udah, aku tunjukin deh. Sebenarnya gak ada yang menarik sih. Ya udah, aku masuk makan juga deh. Astaga. Terima kasih kakak Dream Chaser. Lagi-lagi kasih hadiah besar 10 yuan. Wow, 10 yuan. Masih ada orang kaya raya kayak gini, cepet tunjukin. Jangan naif deh kalian. MU Xiao Sui baru mulai live streaming kemarin sore. Pasti dia butuh publisitas, kalau nggak gimana bisa terkenal. Kayak di live streaming gini, tiba-tiba muncul orang kaya raya. Itu cuma buat pamer aja, masih nggak ngerti ya kalian. Ia juga pasti cuma trik marketing. Anjing lagi asik-asiknya ngejaim. Lu malah pakai headset. Jiang Xiaobai, sini lu. Kita lagi kumpul-kumpul di sini. Lu malah nonton live streaming, mampu nggak lu ngasih duit? Apa sih namanya, pengejar angin? Nggak usah lihat juga pasti orang miskin. Nama panggilan kayak gitu, emang cuma orang katrok. Pengejar angin. Lu beneran si pengejar angin. Yang ngasih hadiah mahal banget. Sampai trending di sosmed itu. Iya si pengejar angin itu. Tapi hadiah mahal itu nggak ada hubungannya sama aku. Lihat aja aku kayak gini. Kayaknya mampu nggak sih bikin trending? Aku ngerti sekarang orang ini. Cuma pakai nama orang kaya. Nama orang tajir banget. Si miskin itu mungkin dia pakai nama orang kaya. Buat nipu orang dia itu. Orang yang pernah jadi menantu di rumah mertua. Emang muka tebel. Ngaku-ngaku orang kaya. Lu emang nggak bisa berubah. MU Xiao Sui, kalau aku jadi lu, aku bakal langsung video call sama si orang kaya itu. Langsung ungkapin kebohongan si brengsek itu. Ia ungkapin aja. Ternyata beneran lu. Astaga, Jiang Xiaobai, lu beneran si orang kaya itu. Nggak mungkin. Mana mungkin dia orang kaya. Kalau dia emang kaya, orang tuanya nggak bakal kabur ninggalin utang. Nggak mungkin lah Jiang Xiaobai. Mana mungkin lu punya uang 10 juta. Ah, Keluar Jiang Xiaobai, ternyata lu di sini. Lagi ngapain? Ada kerjaan 2 ton semen angkat ke lantai 4. 2 ton semen ke lantai 4. Itu MAH harus ditambah bayarannya. Aduh. Anjing. Ternyata cuma tukang cor beton. Waduh, hampir aja aku bikin dia malu. Waduh, katanya bos besar ya gitu doang. Seumur hidup cor, beton juga gak bisa ngeluarin 10 yuan. Waduh, hampir aja aku kaget mati. Betul-betul. Sekarang ini masyarakat ya. Siapa aja berani pamer. Udah gak usah peduliin dia, kita lanjut aja. Kata bos itu beberapa hari lagi bayar. Uangnya sampai langsung aku transfer ke kamu. Ah, gak apa-apa. Itu kamu bagi aja ke teman-teman ya, aku pergi dulu. Oke, pergi-pergi. Naik mobil. Kamu. Cepetan naik mobil. Apa aku gak cocok ya? Mau aku minta kamu naik ya? Oke.
Mu Zong. Uang yang kamu pinjam hari ini harus dibayarkan. Bisa nggak ditunda beberapa hari? Hah, ditunda? Hahaha, maaf ya. Kita di sini gak ada aturan begitu. Dasar cewek cerewet, aku kasih tahu ya. Kalau hari ini gak bayar, haha. Maaf ya, kita harus bawa kamu pergi. Tunggu dulu. Dia ngutang berapa sih sama kamu? Kok kamu malah tangkap orang? Dasar si miskin, hah. Aku kasih tahu kamu, takut kamu kaget mati. Dia ngutang sama kita. 5 yuan pas. Buset, dari rumah sakit jiwa mana sih kamu keluar? Kamu kabur ya cuma 5 yuan doang. Aku bayar. Aku bayar 50. Hahaha, maaf ya teman. Sebenarnya aku hari ini juga gak buru-buru. Harus hari ini kamu bayar. Kapan aja kamu ada waktu, bayar aja. Hahaha, Mu Zong hei. Barusan maaf ya, hahaha. Kamu mau nggak mau? Mau hehe, ya harus mau dong, haha. Hehehe bos, aku baru pertama kali. Lihat bos besar kayak kamu. Besok Anda bisa meluangkan waktu untuk hadir di lelang terbaik kami. Saya bukan bos besar, masih lelang. Saya pikir Anda semua gila. Siapa yang berani ikut campur dalam urusan Anda? Bisa saja pergi dengan selamat tapi tidak kembali. Saya cuma punya beberapa ratus rupiah, bukan? Sudahlah saya. Cukup asal Anda bisa datang. Itu sudah menjadi kehormatan bagi kami. Cukup dengan beberapa ratus rupiah ini. Apa yang Anda lelang di lelang Anda? Ikan busuk dan udang jelek saya masih. Saya berharap lelang Anda sukses. Saya tidak akan pergi, saya tidak tertarik dengan itu. Jangan kakak. Kalau Anda tidak datang itu akan menjadi kerugian besar bagi lelang kami. Cepat berikan undangan kepada kakak. Sialan kalau saya terus menolaknya. Dia bisa gila lagi nanti. Baiklah. Haha, baiklah. Besok saya lihat situasinya, nanti saya datang. Baiklah kakak. Besok Anda harus datang, saya akan memimpin orang di sini menunggu kedatangan Anda, hahaha. Xiao Bai naik mobil dulu. Baik, naik. Aduh. Apa ada sesuatu di wajah saya? Jiang Xiao Bai, saya dengan serius mengundang Anda untuk bergabung dengan perusahaan saya. Bergabung dengan perusahaan Anda, bukan? Itu. Saya selain mengangkat barang dan dekorasi menulis skrip. Saya tidak bisa yang lain, saya bergabung dengan perusahaan Anda. Saya tidak bisa membantu Anda. Anda bisa menambah modal dan saham. Jangan bercanda. Saya tidak punya uang itu. Tidak. Anda punya uang. 10 rupiah, saya beri Anda 20% saham perusahaan kami. Bagaimana menurut Anda? 10 rupiah 20% saham. Berarti perusahaan Anda hanya bernilai. Itu bernilai 50 yuan. Jangan bercanda. Saya pikir kau tidak punya cukup uang. Buang untuk ban ini sekali. $5 aku akan memberimu perusahaan kami. Bisakah Anda melihat 20% saham? UPS, semakin Anda mengatakan semakin keterlaluan. 5 yuan 20% perusahaan pada akhir hari itu. Bagaimana Anda bisa melakukan pembiayaan seperti itu, Mu Xiaosui? Kau jelas menjagaku. Itu adalah pembiayaan. Saya tidak pantas mendapatkan uang Anda. Uang receh ini. Aku hanya meminta secangkir teh susu. Tanah 10 yuan di matanya. Itu hanya perubahan. Dia juga menonton siaran langsung. Dia bisa menghabiskan puluhan dolar. Bukan apa-apa. Tapi dia sangat kaya. Mengapa Anda harus menjadi menantu? Oke aja gini, aku pergi. Hei, kemana kamu pergi?
Kau tidak begitu baik. Kencangkan sabuk pengaman Anda. Hei ya hehe. Ayo pergi. Aduh, Kau tinggal di sini. ya aku punya dekorasi kering. Hanya bisa menyewa rumah seperti ini. Ya teman sekelas MU Xiaosui, terima kasih hari ini. Kirim aku kembali, selamat tinggal. Jiang Xiaobai berhenti untukku. Ada apa? Kau baru saja memanggilku. Ada apa dengan teman sekelas MU Xiaosui? Apa kau lupa? Dari saya. Aduh. Terlalu lama lupa. Waktunya tidak terlalu dini, aku harus pulang tidur. Saya harus memindahkan batu bata besok pagi. Lalu aku akan membantumu mengingat kenangan. Karena sudah di bawah rumahmu. Anda mengundang saya untuk naik dan minum teh. Hei kau. Apa yang kamu lakukan? Jiang Xiaobai ini terlalu rendahkan. Dekorasi kamu ini benar-benar sederhana dan tidak berlebihan. Ahaha itu. Kamu duduk dulu. Kamu duduk dulu, aku ambilkan air untukmu. Ah. Ini aku ini. Keterampilanku agak kasar. Lipatannya tidak rapi, maaf ya. Ini masalah keterampilan. Ini cuma 1 yuan. 1 yuan sekarang bisa beli pesawat pribadi atau 5 rumah mewah. Ini cuma 1 yuan 23. 45. Jiang Xiaobai ini kaya banget ya. Ada apa dengan dia? Kamu kalau suka dengan barang kecil ini. Kalau kamu pergi, kamu bisa bawa semuanya. Anggap saja hadiah kecil dariku. Kamu ini ngomong apa? Berani pakai 1 yuan buat lipat burung kertas. Lalu sembarangan kasih orang. Jiang Xiaobai sudah beberapa tahun tidak ketemu. Sekarang jadi anak boros ya. Anak boros. Dari mana datangnya ini? Dulu kamu tidak suka ini. Masa sih? Masa aku tidak suka kamu terlalu banyak mikir? Kalau begitu. Aku kasih semuanya padamu. Benar-benar kasih aku. Tentu saja. Kalau begitu aku tidak sungkan. Terima kasih ya, kalau tidak ada apa-apa aku pergi dulu. Kamu hati-hati ya. Bukan baru saja pergi. Hei MU Xiaosui, ada apa? Oh iya, lupa bilang. Besok lelang, jangan lupa datang lebih awal, aku ada yang perlu bantuanmu. Lelang itu. Aku lebih baik tidak pergi. Tidak boleh, kamu harus pergi seperti ini. Sialan. Harus bawa aku yang miskin ke lelang. Ini pasti mau bikin aku malu. Siapa? Sepupu kakak ipar. Xiaobai Dulu aku kan minjam uang 2000 ke kamu buat jual sate. Sekarang aku udah punya uang. Ini uang 2000, sisanya sedikit recehan. Itu salah hitung bunga. Mas ngapain kasih bunga segala? Mbak setuju nggak tuh? Apa sih di rumah Mas itu yang paling berkuasa? Mas. Mbak kalian duduk dulu sini. Enggak Xiaobai, enggak usah duduk. Kami datang hari ini karena dulu aku kan kasih kamu. Itu bunganya. Kamu bisa balikin enggak? Sudah tahu aja urusannya ini. Mbak tahu ya. Mas, tas yang kamu kasih dulu itu. Aku nggak tahu taruh di mana. Terus juga nggak ketemu. Tapi pasti masih di rumah ini, tunggu sebentar ya. Nanti kalau ketemu aku kasih.
Atau besok aku ambil uang dulu baru kasih gimana? Sekarang aku juga nggak punya uang. Jiang Xiaobai, kamu bohong ya? Masa nggak punya uang sedikit pun? Nggak bukan. Nggak percaya lihat-lihat. Wah, uang 5.000. Jangan-jangan dia menang undian. Haha Xiaobai adik. Abang kamu lagi nggak bagus bisnisnya. Kamu kan sekarang udah kaya. Bisa bantu abang kamu nggak? Haha itu. Mbak-mbak kan keluarga. Ini sih nggak apa-apa. Lihat-lihat kalian. Nggak punya uang naik bus ya, ini uangnya ambil dulu. Besok aku ambil uang baru aku kasih. Bunganya yang dulu ke abang. Haha. Kami cuma butuh satu ini aja. Xiaobai, ini ambil. Ini balikin ke kamu, haha. Pergi ya, ayo. Pergi. Abang sama mbak-mbak ini. Sejak berbisnis kecil-kecilan. Semakin jago menghitung. Itu aku. Bagaimana dengan lelang besok? Aku tidak mungkin. Benar-benar mengambil uang. Itu uang yang aku kumpulkan untuk biaya pengobatan kakek. Kalau saja uang 50.000 yang aku kumpulkan adalah 500 juta. Maka tidak hanya bisa membantu kakek berobat, tapi juga melunasi hutang orang tua. Tidak bisa. Pulang tidur di mimpi semuanya ada. Bagus, Jiang Xiaobai datang tepat waktu. Sudah aku janji datang ke lelang. Mana berani tidak tepat waktu. Itu baru benar, ayo kita masuk. Oke. Cepat. Cepat berbaris. Selamat datang pelanggan. Ternyata unta yang sekarat masih lebih besar dari kuda. Kalau keluarga MU yang mau. Prestisenya tetap tinggi jauh di atas orang seperti aku. Orang biasa tidak bisa bandingkan. Cepat beritahu Bos Sue, ada investor besar datang. Pastikan semuanya siap. Seorang sampah berani datang ke lelang. Benar-benar tidak tahu diri seorang sampah. Berani datang ke lelang. Benar-benar tidak tahu diri. Tidak ada cara. Dia bisa makan nasi empuk. Di depan aku langsung berdekatan dengan si jelangkung. Jiang Xiaobai, kamu lupa kita belum bercerai. Kamu hanya anjing keluarga 15 jia. Kamu adalah istri Jiang Xiaobai yang belum bercerai. Aku heran kenapa dia tinggal sendiri di luar. Ternyata di rumah ada harimau betina. Kamu apa kamu? Kalau aku ketemu wanita seperti kamu, kalau aku laki-laki, aku juga akan pindah dan langsung minta cerai. Si jelangkung menggoda suami orang. Masih berani sok jago, lihat aku tidak robek mulutmu. Hei Gao Xiaodong, jaga baik-baik pacarmu. Berbuat kasar di tempat seperti ini tidak takut mempermalukan paman keluarga Sue. Siapa yang kasar, lihat aku tidak cakar kamu. Kamu pikir ini rumahmu sendiri mau berbuat apa saja? Anjing sialan berani memukul aku, Jiang Xiaobai. Aku sekarang akan memutus biaya pengobatan kakekmu. Biaya pengobatan keluarga MU yang akan menanggung. Selamat datang para tamu terhormat, kami mengucapkan selamat datang ke acara ini. Auksi kali ini, saya mewakili keluarga Sue. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Anda semua. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lihat bersama-sama. Item pertama dalam auksi ini. Guci meja kerajaan untuk apresiasi. Mulat Castle dan Lihir pendek. Tutup runcing dengan dasar binatang. Kaki melingkar. Guci ini memenuhi semua karakteristik Guci meja. Seperti yang kita semua tahu, Guci meja karena bentuknya yang ramping. Dulu juga disebut Guci klasik. Biasanya digunakan sebagai wadah minuman. Bentuknya yang anggun dan indah. Jadi sangat bernilai. Untuk diapresiasi dan dikoleksi. Para tamu Guci meja ini
Harga pembukaan 200.000. Silakan tawarkan harga Anda. 210.000. 220 tuan, ini 220. Sudahlah, jangan berebut lagi. Saya tawarkan 350.000. 350.000 sekali. 350.000 dua kali. 350.000 tiga kali terjual. Selamat kepada tuan ini yang mendapatkan guci meja kerajaan untuk apresiasi kami. Selamat tuan. Hei, kamu tidak ikut menawar. Saya melihat di brosur auksi ada sebuah lukisan dinding Dunhuang. Yang lain saya tidak begitu tertarik. Ah, Oh, ini dia yang ini. 300.000. 400.000, 400.000, sekali 500. 500.000 sekali. Waduh, harganya naik terlalu cepat. Saya hanya punya uang saku 50 nayan, setara dengan 0,5 sen RMB. Sama sekali tidak bisa bersaing dengan mereka. Benar, Jiang Xiaobai punya uang. Jiang Xiaobai, itu uang yang saya bawa tidak cukup. Bisakah kamu? ah. Jangan-jangan kamu mau pinjam uang sama saya. Tabungan saya yang cuma sedikit itu. Kalau dikeluarkan semua nggak bakal cukup buat ngisi celah gigi. 600.000, 600.000 sekali. 600.000 dua kali. Terjual. Selamat kepada tuan ini. Aku ke toilet dulu. Aku juga. Jangan pada berebut, aku yang bayar 350.000. Sial. 350.000 gimana aku bisa bayar segitu? Jiang Xiaobai, kamu buta ya? Ini kan vas kerajaan yang khusus buat kaisar. Ganti rugi. Aku. Aku juga bodoh, jadi orang biasa aja nggak bisa. Malah ikut-ikutan datang ke lelang, sekarang begini jadinya. 350.000 pakai apa bayarnya? Oh, Jiang Xiaobai. Kamu udah tahu salah ya? Tapi mau kamu mukulin diri sendiri kayak gimana pun, yang harus kamu bayar nggak bakal berkurang. Gao Xiao, dia cuma tukang angkut barang. 8 turunan juga nggak bakal bisa bayar. Nggak punya uang nggak bisa bayar. Ya gampang. Aku kasih saran mulai sekarang. Kamu nggak perlu bayar lagi, mau dengar? Kamu bilang. Kamu kan masih sama istrimu. Belum cerai kan? Aku mau sama kamu, main sama dia. Terus, pasang mahkota hijau ini dengan mantap. Gimana menurutmu? Jadi maksudmu aku lihat sekali. Biayanya dihapus ya udah. Kamu mikir apa sih? Ini kan vas 350.000. Kamu mau sekali lihat langsung dihapus? Kamu kira ini rumah amal ya? Jadi gimana dong biar bisa? Ya minimal 100 kali, bukan. 100 syarat. Setelah kamu selesaikan satu persatu, baru aku pertimbangkan untuk menghapus ganti ruginya, ngerti? 100 syarat. Kamu mimpi kali ya? Vas ini pecah. Kamu nggak ada tanggung jawab apa? Kamu berani melawan mulutku ya? Baiklah, kalau begitu kita ikuti prosedur. Aku. Jiang Xiaobai, kamu pikir baik-baik ya? Botolnya pecah. Aku memang punya tanggung jawab. Tapi tanggung jawab utamanya ada pada kamu. Botol ini harganya lebih dari 350.000. Kamu maksud apa? Ah, maksud apa? Botol ini kubilang kubeli dengan 350.000. Berarti harganya 350.000. Sekarang kubilang harganya 500.000. Seharusnya tidak ada yang keberatan. Benar, mungkin nanti. Kamu harus bayar lebih banyak. Kalian. Jangan bilang aku tidak mengingatkan. Kalau kamu tidak punya uang untuk membayar, siap-siap masuk penjara. Dan dengan jumlah segitu, cukup buat kamu seumur hidup. Nanti kakekmu yang sudah mati itu, tinggal tunggu mati saja. Aku. Aku hari ini tidak ada klarifikasi. Kamu jangan harap bisa pergi dari sini. Tapi kalau kamu mau keluar nanti, dan mau minta maaf di depan semua orang kaya, aku bisa pertimbangkan untuk mengurangi bayaranmu. Bagaimana, pertimbangkan?
Kalian berdua jangan keterlaluan. Ini cuma 350.000 aku yang bayar. Jiang Xiaobai, aku sudah banyak lihat orang yang hidup dari wanita. Tapi hidup dari wanita dengan paksa baru pertama kali aku lihat. Kalau kamu benar-benar pria sejati, jangan bergantung pada wanita untuk membelamu. Sampah kamu seumur hidup cuma orang yang hidup dari wanita. Kalian berdua jaga mulut kalian. Selesaikan masalah, jangan banyak bicara. Kalian pikir aku tidak bisa menghadapi kalian ya? Mu Xiao Sue, sekarang aku tidak takut padamu. Kamu takut atau tidak aku tidak tahu. Tapi ayahmu pasti takut padaku. Kamu maksud apa ini? Keluarga MU kemarin dapat investasi. Sudah menguasai kembali saluran penjualan. Barang keluarga kalian bisa terjual atau tidak. Cuma urusan satu kalimat saya. Tidak mungkin siapa yang kamu bohongi. Apa saya bohong? Telepon saja, ayahmu pasti tahu. Kurang ajar, siapa yang kasih kamu keberanian? Berani melawan Mu Zong, cepat minta maaf. Hei Mu Zong. Tadi itu saya yang baru aduh. Tadi saya salah, kamu maafkan saya. Kamu orang besar jangan ingat kesalahan, orang kesal saya salah. Kok langsung takut? Gao Xiaodong, kamu ganti muka cepat sekali ya. Tapi saya masih suka kamu tadi. Yang keras kepala itu. Salah paham tadi murni, salah paham saya, bukan itu maksudnya. Jangan, ini itu 35 juta ya. Nanti ambil di tempat saya. Jiang Xiaobai, kita pergi. Berhenti. Si rubah, mulutmu besar sekali. Itu 35 juta kamu bilang ambil di tempatmu. Langsung ambil di tempatmu. Benar-benar merasa diri kaya. Kalau berani keluarkan sekarang. Kalau tidak bisa jangan omong besar. Diam. 35 juta saya yang bayar. Siapa yang suruh kamu ambil keputusan sendiri? Cepat pergi, hei. Hei Pak Li. Terima kasih sudah bantu saya. Sudah seharusnya melayani Tuan Jiang. Ini tugas saya, ayo duduk. Itu Xiao Sue. Kak, terima kasih ya. Kalian tenang saja. Berapapun uang yang harus dikeluarkan, saya akan segera kembalikan. Jangan sungkan. Ngomong apa sih, kamu sekarang pemegang saham perusahaan kami. Saya urus ini semua, wajar kan? Ya paling-paling. Akhir tahun potong dari dividenmu. Jangan begitu, saya akan segera kembalikan Mu Xiao Sue. Saya tahu kamu cuma mau bantu saya jaga muka. Tapi ini 35 juta bukan 35.000. Uang sebanyak ini kalau saya pura-pura tidak tahu. Masih pantas disebut manusia. Sekali lagi terima kasih semuanya. Tapi aku Jiang sekarang tidak bisa membalas budi. Beginilah uang 100 yuan itu. Aku anggap saja sebagai traktir kopi untuk semua. Kopi seharga 100.100 yuan. Mungkin semua orang di sini digabungkan. Seumur hidup tidak akan habis meminumnya. Mana ada yang mentraktir kopi seperti ini? Kamu cepat ambil uangnya. Kalau kamu ingin mentraktir kopi untuk semua, aku akan bantu mentraktirnya. Ya, sepertinya memang tidak pantas. Apa ya? Aku pergi dulu, kamu lihat di tempat seperti ini. Barang apapun harganya puluhan juta. Sepertinya memang tidak cocok untukku ikut serta. Kita janjian lagi ya, Ya, rapat kali ini. Pada dasarnya hanya puluhan juta nayan. Yang termahal hanya 1 juta nayan. Ya, benar juga. Setara dengan RMB paling tinggi hanya 1 sen. Untuk Tuan Jiang barang-barang ini tidak ada satupun yang menarik minatnya. Kamu benar-benar lalai dalam hal ini. Kak, ada apa? Sewa kuartal ini sudah harus dibayar. Kamu sudah telat 3 hari. Sewa. Sial, aku tidak punya uang. Kak, itu. Aku tidak berniat menyewa di sini lagi. Aku akan pindah sekarang. Anda lihat, Anda bisa memberi saya
2 hari waktu untuk pindah. 2 hari maksimal, aku kasih kamu 1 jam lagi. 1 jam lagi, jangan sampai aku melihatmu lagi. Biaya pengobatan kakek belum ada kabarnya. Hari ini aku sudah berhutang lagi. 350.000 hutang luar. Hidupku tidak bisa dijalani lagi. Tidak, masih ada 1 jam waktu pindah. Aku harus cepat-cepat membereskan barang. Xiao Bai, aku dulu kan meminjam 2000 yuan darimu untuk jualan sate. Sekarang aku sudah menghasilkan uang. Ini 2000 yuan. Sisa sedikit baja ini, anggap saja sebagai bunga. Hahaha. Ternyata uang 2.000 lebih ini saya sembunyikan di sini. Sewa sebulan 700 yuan. 1 kuartal 2.100. Saya pas punya cukup. Saya telepon dulu tante pemilik rumah, kembalilah. Sudahlah dengan kondisi saya sekarang. Saya tidak pantas menyewa rumah. Lebih baik saya cari tempat tinggal sementara di bawah jembatan. Belum selesai membereskan. Oke, saya sedang membereskan. Itu Anda periksa dulu rumahnya. Lihat ada masalah apa. Sebentar saya panggil perusahaan pindahan. Apa sudah menemukan rumah yang lebih murah dari ini? Ah, mana ada. Saya sedang mengalami kesulitan. Sementara tidak bisa bayar sewa. Saya mau cari tempat tinggal sementara di bawah jembatan. Anda tenang, kalau sudah dapat uang, saya akan kembali menyewa rumah Anda. Kalau begitu saya telepon sekarang. Saya panggil perusahaan pindahan, oke. Wah, 2 koin 5 mau. Sekarang jatuh di jalan juga tidak ada yang ambil. Saya ambil atau tidak ya? Bawa uang 1 yuan yang banyak. Ini namanya tidak punya uang. Ya ampun. Hahaha. Maaf ya. Benar-benar tidak punya uang. Anak muda di luar sana. Harus ingat, jangan pamer kekayaan. Baik. Anda tidak perlu pindah, tinggal saja selama mau. Kalau kurang perabotan bilang saja ke saya akan segera atur. Itu. Tidak apa-apa, nanti saya berikan saja. Kenalan. Kalau begitu Anda sibuk ya, saya pergi dulu, tinggal saja ya. Dia bilang apa? Rumahnya diberikan ke saya. Kalau saja saya tidak kekurangan uang, pasti saya sewa sepeda listrik. Aduh. Waduh, orang lagi sial beneran. Minum air aja bisa nyangkut. Bau apa ini, beneran gak tahan. Dasar anjing lu. Ini bukan tempat ngemis, sana pergi. Siapa yang ngemis lagi, mood jelek? Jalan-jalan aja nggak boleh ya? Taza penkimis pau. Kalau mau jalan-jalan ke tempat sampah sana. Jangan di sini ganggu ketertiban umum. Denger nggak? Gua lihat lu yang kayak pengemis. Lihat nih gua pakai apa tahu nggak? Gua punya kerjaan beneran. Apaan sih satpam ini? Lu pernah kerja nggak? Nggak. Nggak ya, pergi sana. Orang miskin mana-mana diremehin. Ya udah, nggak boleh jalan-jalan. Gua pergi ke tempat lain aja deh. Astaga, ini. Ini berapa banyak duitnya? Semuanya punya lu.
Manajer-manajer ada masalah besar. Jangan pergi dulu. Hari ini keluar rumah nggak lihat kalender. Kemana-mana sial terus. Aduh, Ini beneran nggak? Kasih tahu gua beneran nggak? Kepung-kepung jaga-jaga. Tunggu. Kalian ngapain? Ngomong apa sih ambil sana? Mana. Belakang sini lu buta ya. manajer Lee kenapa di sini? Kebetulan lewat sini dari jauh gua lihat. Lu di sini ini beneran nggak? Wah. Cepet deh gaji 5 tahun gua 5 tahun. Seumur hidup lu nggak bakal dapat gaji sebanyak ini. Gua 2 kali hidup juga nggak bakal dapat. Wah gua bakal kaya. Ini duit orang siapa ini? Mr. Jiang di luar dingin ayo ngobrol di mobil. Aduh. Mr. Jiang kenapa kesini? Bukankah aku sudah bilang sebelumnya? Kalau ada apa-apa tinggal telepon aku saja. Kami siap melayani kamu 24 jam. Itu. Aku malu terus-terusan merepotkanmu. Gak apa-apa kok ayo kita cari tempat istirahat dulu. Biar aku yang urus sisanya. Jadi kita pergi sekarang ya? Ini MH urusan kecil. Biar aku saja yang urus Sebentar aku aturkan kamu paket VIP. Pasti kamu belum pernah coba. Paket VIP. Kedengarannya keren banget. Manajer Lee benar-benar baik padaku. Kalau aku sukses nanti pasti akan membalas kebaikannya. Bapak maksudmu apa? Kalau kamu tidak jelaskan hari ini, jangan harap bisa pergi dari sini tunggu sebentar. Bapak sini. Aku kasih tahu ya berani-beraninya merebut klienku. Aku tidak akan tinggal diam. Kamu ngapain? Kalau ada masalah suruh direkturmu telepon aku. Kamu belum cukup level. Ngapain? Kamu tanya mereka ngapain? Cepat kembalikan uangnya. Ini tempatnya orang kaya buang-buang waktu. Habiskan 1 malam di sini. Mungkin gaji setahunku habis. Wahahaha empuk banget. Pak nomor 99 siap melayani Anda. Nomor 88 siap melayani Anda. Pak jangan malu-malu. Eh. Jangan malu dong. Itu. Kok ada yang seperti ini di sini? Ini bukan malah merugikan aku. Pak kembalilah. Aduh, aku ini orang baik-baik. Tempat seperti ini. Tidak cocok untukku. Pak wah. Sudah lama menunggu. Wah mana ada orang. Itu aku mau bicara sesuatu. HP-ku habis baterainya. Aku kasih kamu 2 yuan dulu. Nanti sampai tempat baru aku kasih sisanya. Apa? Aku bilang aku kasih kamu 2 yuan dulu. Nanti sampai tempat baru aku kasih sisanya. Lu mau beli kota Yunceng ya? Emang supir ini kenapa ya kayaknya sakit jiwa? Belum lagi mau beli seluruh Yunceng. Gue mana ada kemampuan segitu. Tunggu ini juga bukan mobil. Yang menuju rumah sakit jiwa kan? Yang paling gue benci itu orang kaya baru. Yang sok jago karena punya uang. Lalu pamer kemana-mana. Om tolong suruh dia pergi dong. Jangan ganggu ini, kan orang terkaya di Yunceng. Gue yakin. Ini mobil yang menuju rumah sakit jiwa. Gue mending naik bus aja deh. Om jangan pergi dong. Dunia sekarang ini bahaya banget. Gue mending jadi orang baik-baik aja deh.
Aduh, kaki gue patah. Masak sih lu berani pura-pura kayak gitu? Bukan om. Lu mau cari masalah ya? Lu juga harus cari mobil mewah dong. Gue cuma punya motor listrik jelek ini, itu pun motor sewaan. Lu pikir gue bisa ngasih uang? Mobil mewah apaan sih? Sekarang lu nabrak gue, kaki gue patah. Gue bilang nih gak ada uang gak selesai. Hari ini. Uang 1 van ini om. Jangan-jangan dia tadi kabur dari bus yang menuju rumah sakit jiwa tadi. Om, sekarang siapa yang masih pakai uang 1 van? Lu gini, tunggu bentar, lu gini. Gue ganti rugi 2 yuan ya. 2 yuan. Ini uang ganti rugi ya, bukan gue minta. Ya ini uang ganti rugi. Aduh, orang ini pasti turun dari bus tadi. Dunia ini bahaya banget ya. Gue mending pulang dan rebahan aja deh. Aduh. Nona MU. Gue terima teleponnya atau enggak ya? Hei Nona MU, ada apa? Jiang Xiaobai, kamu lupa sesuatu ya? Aku tidak lupa apa-apa, kamu tahu kan aku ini gak punya kebiasaan lupa-lupaan. Kamu ulangi lagi. Aku ulangi lagi juga sama aja. Aku kasih petunjuk ya, hari ini tanggal berapa? Aduh, hari ini tanggal berapa urusan aku? Hari ini ulang tahun kamu. Untung kamu masih punya hati. Malam ini sebelum jam 6 datang ke rumah aku, temani aku ulang tahun. Janji ya, jangan telat HMPH. Hei aku. Ulang tahun harus siapin hadiah juga. Aku harus siapin hadiah apa? Biar nggak kelihatan murahan. Hah. Hadiah ini, nggak tahu bakal dicuekin nggak ya? Woi si sampah. Datang juga ke sini ikut pesta ulang tahun. Hah, kamu lihat? Dapat undangan gak sih? Berani-beraninya datang ke sini. Kamu tahu nggak orang kayak apa? Yang boleh datang ke tempat kayak gini ikut pesta ulang tahun. Lucu banget. Nggak malu-maluin, nggak coba lihat diri sendiri kayak apa. Pakai gitu-gitu aja datang. Nggak malu, aku aja malu ngelihatnya. Aku pakai apa urusan kalian? Kamu cari masalah ya, percaya nggak aku hajar kamu. Sudahlah, kita nggak perlu marah sama dia. Dia mungkin lagi kesel, nggak ada tempat buat ngelepaskan. Pengen cari masalah aja. Kamu tahu dari mana? Si pecundang hidupnya nggak beres. Nggak gitu-gitu aja. Bener juga ya, kita ini barang antik. Nggak perlu bentrok sama batu kayak gini buat nunjukin nilai. Kita juga nggak perlu pedulin. Barang kayak gitu yang nggak layak masuk meja makan. Ya udah, ayo pergi. Berani nggak ulangi lagi kata-kata tadi? Hei Xiao Sui, gini aja. Kita cuma bercanda kok. Jangan marah ya. Iya Nona MU, kan udah kenal lama. Kita ngobrol-ngobrol bercanda. Nggak biasa aja ya? MU Zong, bukankah kamu memanggilku si rubah? Aduh, lihat mulut jelekku ini. Tolong jangan marah padaku. Aku dengar kamu ulang tahun sengaja bawa hadiah. Datang minta maaf, ini aku cari lama sekali. Mutiara alami. Entah kamu buat perhiasan atau produk perawatan kulit. Semuanya kualitas terbaik. Sudahlah, aku takut pakai barangmu. Muka aku jadi jerawatan. Jiang Xiaobai, kamu sudah datang. Mau pergi atau bagaimana? Apa kamu merasa tempat ini kecil? Tidak muat untukmu yang hebat ini.
Aku tidak ingin pergi. Aku cuma mau lihat-lihat villa kamu dulu. Sudahlah, ayo cepat masuk. Hei, Ayo masuk. Diam saja apa? Ayo pergi. Kamu duduk dulu di sini, aku mau sambut tamu lain dulu. Nanti aku temani kamu ngobrol. baiklah tidak apa-apa. Kalau begitu kamu sibuk dulu ya. Aduh, sekarang ini bisnis fisik. Sulit sekali teman. Kamu memang hebat. Kamu kebetulan dapat momentum di internet ini. Kamu bisa untung besar tanpa usaha. Aduh, untung apa? Sekarang bisnis fisik ada berbagai kebijakan, subsidi dan dukungan, sedangkan internet tidak ada apa-apa. Dan di dalamnya penuh ketidakpastian. Sedikit saja, salah bisa kehilangan peluang berkembang. Metaverse dan blockchain dikembangkan. Kamu tidak tahu apa jalur berikutnya. Kecerdasan buatan pasti inti dari era berikutnya. Itu sudah jelas. Siapa yang tidak tahu era sebelumnya adalah persaingan traffic. Tapi masalahnya dari pencarian awal Ke media sosial. dan munculnya jaringan seluler, setiap perubahan adalah medan perang baru. Perubahan dalam era besar ini. Terlihat sederhana, tapi setiap peluang di dalamnya bisa membuat orang baru muncul atau mundur dengan sedih. Benar, ini adalah Era besar yang belum pernah terjadi dalam 100 tahun. sudahlah, tidak usah bahas ini besok. Ada yang mau ajak aku balapan di gunung. Aku ingat siapa yang pernah beli Lamborghini Veneno. Pinjam dong, bukan aku. Aku udah ganti Bugatti Veyron. Aku naik Koenigsegg, wow. Kalian satu-satu bilangnya ekonomi lagi susah. Tapi ganti mobil lebih cepat dari aku. Aku lebih setia. Selalu naik Pagani. Hai, Mobil ini cuma mainan doang. Lihat tuh orang-orang kaya beneran. masih naik bus. Itu generasi lama kali. Sekarang anak muda mana ada yang mau? Salah lo. Aku tahu hari ini ada yang naik bus datang. Siapa? Jiang Xiaobai, teman kuliahku. Putra mahkota Jiang Real Estate. Kamu nggak tahu dulu skala propertinya. Gede banget. Perusahaan properti terkemuka di sini. Sayangnya bangkrut. Cuma orang bangkrut. Aku tebak dia naik bus hari ini. Bukan buat pamer. Tapi beneran nggak punya duit. Hahaha. Xiao Sue. Selamat ulang tahun. Ini batu Tianhuang yang mahal. Aku beli buat kamu. Semoga rezekimu terus mengalir. Dan semakin kaya. Aku punya lukisan master. Semoga Mu Zong semakin muda dan cantik. Aku agak malu cuma kasih ini. Kasih kalung dari toko perhiasanku. Aku yang desain sendiri. Semoga Mu Zong suka. Makasih banyak semuanya. Aku bilang kan, acara kayak gini nggak cocok buat aku. Orang-orang sini sedikit aja ngeluarin barang. Bisa buat aku hidup seumur hidup. Makasih semuanya. Tuan Muda Jiang. Aku tidak tahu apa hadiah yang kamu siapkan. Juga membiarkan kita semua melihat sesuatu yang menarik ya. Gao Xiaodong, jika kamu tidak bisa bicara dengan baik, lebih baik diam. Maksudmu aku mengadakan pesta ulang tahun ini hanya untuk menerima hadiah dari semua orang? Aku bukan itu maksudku. Aku lihat kamu memang begitu. Aku kesal melihatmu sekarang keluar kamu. Xiao Sue, aku benar-benar tidak bermaksud begitu, hei. Jika ada kesalahpahaman karena hal ini, aku secara resmi minta maaf padamu, oke? Hari ini ulang tahunmu, jangan marah ya. Baiklah, masalah ini dianggap selesai. Namun ada satu hal, barang yang kalian antar hari ini jumlahnya tidak sesuai. Aku sudah mendengarnya. Saat ini kamu yang bertanggung jawab jika besok barangnya masih bermasalah. Maka aku harus mempertimbangkan. Apakah kita perlu mengganti pemasok lain, hei? Jangan-jangan Xiao Sue begini saja.
Aku akan pergi ke lokasi untuk mengawasi langsung, oke? Lalu kenapa belum pergi? Pergi. Mu Zong memang hebat, ya, terlalu memuji. Xiao Bai, mana hadiahmu? Belum memberiku? Itu. Selamat ulang tahun teman sekelas MU Xiao Sui. Ini sedikit hadiah. Jangan meremehkannya ya. Ini burung bangau kertas. Semua ini kamu lipat sendiri? Benar begitu kan? Aku sangat menyukainya, terima kasih. Burung bangau kertas ini milikmu. Dilipat menggunakan uang receh, 1 sen, 2 sen, dan 5 sen. Astaga! Ternyata dia melipat burung bangau kertas ini dengan uang 1 sen, 2 sen, dan 5 sen. Tentu saja sepertinya dia akan diejek lagi. Meskipun toples ini sangat murahan. Tapi nilai uang di dalamnya. Gabungan 1 sen, 2 sen, dan 5 sen ini. Mungkin totalnya mencapai 2 atau 3 yuan. Orang ini meski kelihatannya sangat sederhana. Tapi ternyata sangat royal. Bahkan tidak menganggap beberapa yuan sebagai masalah besar. Seharusnya hanya keluarga super yang bisa mengeluarkan. Anak inti yang sudah menjalani pelatihan baru, bisa memiliki keberanian seperti ini. Tidak menyangka ya aku masih punya kesempatan untuk mengenal anak dari keluarga super suatu hari nanti. Orang ini harus benar-benar diajak berteman. Kak Jiang, hadiahmu hari ini jauh lebih kreatif daripada hadiah kami. Mari kenalan. Nama saya Xiao Hu. Panggil saja saya Kacamata. Oh, halo. Nama saya Jiang Xiao Bai, hahaha. Panggil saja saya Xiao Zhang, ini, Xiao Hu. Xiao Zhang, Xiao Zhang. Kak Jiang, perusahaan kami Sekarang sedang merencanakan metaverse. kalau kamu tertarik bisa ikut investasi. Kita bisa bersama-sama cari untung dan berkembang. Hahaha, itu Kak. Hahaha, Kak adik ya. Itu sekarang kantongku lebih kosong daripada muka. Wah Kak Jiang, jangan bercanda deh. 2 yuan kamu, hanya perlu keluarkan 2 yuan. Aku kasih kamu 15% saham perusahaan. Nanti kita semua jadi satu keluarga. Bagaimana menurutmu? 2 yuan ya. Perusahaan apa ini? 2 yuan bisa dapat 15% saham. Lebih gila lagi dari yang dikatakan MU Xiao Sui, 10 yuan 30%. Perusahaan yang cuma bernilai belasan yuan. Setahun bisa dapat berapa? 2 yuan atau 5 yuan? Seperti ini kamu enak saja. Bilang sama saya cari untung bersama. Itu gini, kamu biarkan saya. Pertimbangkan dulu ya. 2 yuan 20% saham, setuju nggak? Kak Chong. Keluarga kami bergerak di bidang mobil pintar. Sekarang produknya sudah jadi. Dana riset masih kurang sedikit. Apakah kamu berminat? Investasi sedikit-sedikit. Itu. Mobil pintar. Ini industri yang bagus. Tren. Hanya kebetulan saja ketemu tren seperti ini. Sekarang saya kurang 10 yuan. Mengumpulkan dana penelitian. Kalau kamu investasikan 10 yuan saja, aku kasih kamu saham sebesar 10%. Bagaimana? 10 yuan 10% saham. Aduh, kenapa ada yang datang lagi? Katanya mau meneliti mobil pintar loh. Kamu pakai 10 yuan untuk naik taksi. Bahkan tidak cukup untuk ongkos awal kan? Orang-orang ini pasti hanya ingin mengolok-olok aku. Lalu pakai akal busuk apa mau bikin aku malu ya? Geng ini benar-benar ingin membuatku malu. Pokoknya sudah keluar banyak jadi nggak takut lagi. Masih ada yang lain mau cari investasi dariku. Ayo kita bicara satu-satu. Jika kalian anggap aku mainan, nah pemuda kecil ini akan bermain dengan kalian sampai habis. Aku ingin lihat siapa yang akhirnya malu. Tuan Jiang, keluargaku juga butuh investasi. 8 yuan saja cukup. Tuan Jiang, kami juga. Aku juga sama. Ada aku juga. Hahaha. Waduh, total butuh berapa banyak investasi? Kamu hitungkan untukku. Hahaha, saudara Jiang. Lihat aku secakep ini, perlu dihitung lagi? Di otakku ini. Sudah aku hitung duluan. Sebenarnya cuma kita beberapa orang ini. Ditambah beberapa temanku. Totalnya paling cuma 100 lebih dikit, hahaha. Lihat. Aduh, baru 100 lebih sedikit.
Aku keluarin 150 ku investasikan semua. Baiklah, silakan baik-baik, hahaha. Mulai sekarang, Saudara Jiang adalah pemegang saham terbesar dari semua perusahaan top di daerah kita. Baik-baik. Nunggu apa lagi? Tepuk tangan dong, hahaha. Aku suruh kamu sombong pura-pura main drama sama orang lain. Lagi rugi 150 nih. Rumah tangga yang tadinya miskin sekarang tambah sengsara. Ah. Bentar. Jiang Xiaobai, kakekmu sakit parah, cepat ke rumah sakit. Apa hei? Teriak apa sih? Hei. Halo. Pak Jiang, kenapa Anda di sini? Menyetir. Pak Jiang, ada apa yang membuat Anda begitu terburu-buru? Kakek saya kritis. Tolong antar saya ke rumah sakit. Baik, Anda duduk dengan nyaman ya, baik. Jangan terburu-buru, Pak Jiang. Pak Jiang, ini yang Anda simpan di bank sebelumnya. 2.500 yuan saya simpan sendiri di kartu, takut Anda ada keperluan mendesak. Saya antar ke sini, baik, terima kasih. Itu Anda pulang dulu ya. Dokter, bagaimana kondisi kakek saya? Kondisi penyakitnya sekarang sangat buruk. Ada dua opsi yang perlu Anda konfirmasi. Yang pertama adalah pengobatan konservatif. Yang kedua adalah operasi segera. Bagaimana dengan pengobatan konservatif? Bagaimana dengan operasi segera? Kalau pengobatan konservatif, yaitu mencoba mempertahankan dengan obat-obatan, tidak akan ada perbaikan mendasar pada penyakit. Melihat kondisi fisik pasien, kira-kira masih bisa bertahan 2 tahun hidup. Kalau pengobatan operasi bisa memperbaiki kondisi penyakit, membuat pasien kembali sehat. Kalau begitu operasi segera. Tapi dengan standar kami saat ini, tingkat keberhasilannya hanya 1/4. 1/4. Ya, ini perkiraan yang paling optimis. Sebenarnya mungkin 1/4 pun tidak tercapai. Lalu tidak ada kemungkinan yang lebih tinggi lagi. Tentu ada, yaitu meminta ahli top datang untuk konsultasi. Tingkat keberhasilannya sekitar 50%. Tapi kalau begitu, biayanya akan sangat mahal. Minta ahli top. Biaya saya yang urus. Saya harus bagaimana caranya? Saya harus cari uang dari mana? Sepertinya hanya bisa mengorbankan muka. Coba minta mereka. Baiklah, kalau Anda memilih begitu. Saya laporkan dulu, Anda bayar uang muka dulu ya. Kami rapat dulu untuk membahas rencana. Baik. Saya bayar uang muka dulu ya, baik. Lipstik ini belum pernah aku lihat sebelumnya. Iya, bayar dulu. Bayar dulu buat colagen, cepat kirim linknya ke aku. Oke, aku juga mau coba beli. Bayar. Aduh. Kamu tunjuk 1 jari, maksudnya apa sih? Berapa sih totalnya? Ini? Kepala rumah sakit ada masalah. Di tempat pembayaran ada orang bawa uang besar 150 yuan. Katanya mau bayar buat orang lain. Apa? 150 ya? Uang 150 yuan ini pertama kalinya aku lihat di dunia nyata. Uang dengan nominal sebesar itu. Jangan bercanda. Dia datang untuk bayar, atau untuk mengancam nyawa? Cepat cek, lihat dia bayar untuk pasien siapa. Ketemu pasien tua dengan marga Jiang. Tunggu, dokter yang menangani pasien itu ternyata mengajukan permohonan untuk memanggil ahli bedah. Memanggil ahli bedah. Wah, mereka mau minta ahli top. Untuk konsultasi kamu cepat pantau. Lihat apakah 150 yuan sudah masuk. Benar-benar sudah, aku segera catat. setelah uang masuk langsung beritahu Departemen Hubungan Luar. Aktifkan jalur medis tingkat 1. Dengan kecepatan tercepat untuk kembali memeriksa. Oke, aku segera lakukan.
Pak Li. Aku mau minta tolong sesuatu. Tuan Jiang silakan. Selama aku bisa lakukan pasti tidak ada masalah. Kakekku kan sedang dirawat. Aku minta tolong hubungi ahli terkait. Untuk melakukan operasi untuk kakekku. Oke, aku segera lakukan. Pak Li itu. Soal biaya obat. Biaya tidak usah khawatir. Semua kami yang tanggung. Baik-baik. Terima kasih ya, terima kasih. Wah, Pak Li memang bisa diandalkan. Hal yang butuh uang sebanyak itu. Dia bahkan tidak ragu sedikit pun, langsung menyetujui permintaan ini. Orang baik ya. Berdasarkan penilaian dua ahli tersebut, tingkat keberhasilannya hanya 4%. Sedangkan biaya medisnya ternyata mencapai 1 yuan 90 sen. Saya khawatir keluarga pasien tidak mampu menanggungnya. Ini sudah merupakan rencana perawatan terbaik. Setelah kami pertimbangkan sepenuhnya. Dekan Wang, jika Anda masih merasa ragu, saya sarankan Anda berbicara lagi dengan keluarga pasien untuk membahas lebih lanjut. Baiklah. Halo. Apa ini Tuan Jiang Xiaobai? Ya, ini saya dekan. Ada situasi yang perlu saya diskusikan dengan Anda. Begini, kami telah mengundang para pakar medis terbaik untuk Anda. Mereka telah menyusun rencana pengobatan terbaik. Jika Anda ingin segera menjalani operasi, Maka segera datang ke ruang rapat. untuk menandatangani konfirmasi. Baik, saya akan segera ke sana. Ternyata helikopter tadi adalah untuk mengantarkan para ahli. Datang untuk konsultasi tentang kakek saya. Manajer Li baru saja setuju membantu saya. Tidak disangka mereka bisa datang begitu cepat. Kemampuan super memang sangat luar biasa. Tapi tingkat keberhasilannya ternyata hanya 4%. Anda semua kan para ahli terbaik. Bagaimana bisa tingkat keberhasilannya begitu rendah? Apakah tidak ada cara lain yang lebih baik? Sejauh ini sudah merupakan solusi terbaik. Tidak bisa mutlak, tidak bisa. Dengan tingkat keberhasilan serendah itu, jika kakek saya menjalani operasi, bahkan mungkin beliau tidak akan bisa turun dari meja operasi. Sebenarnya bukan tidak ada cara lain sama sekali. Untuk situasi seperti ini sejak tahun lalu, sudah ada yang mengembangkan obat mujarab. Namun bahan untuk membuat obat ini sangat langka. Hingga saat ini, hanya ada total 50 butir. Jika bisa mendapatkan 1 butir, tingkat keberhasilannya bisa mencapai lebih dari 90%. 90%? Kalau begitu tunggu apa lagi? Cepat gunakan obat itu untuk kakek saya. Biayanya terlalu tinggi. Anda harus tahu bahwa total hanya 50 gram. Masih harus meninggalkan beberapa biaya. Dapat dikatakan langka dan langka. Selama ada gunakan. Tidak peduli berapa biayanya. Selama Anda bisa menyelamatkan kakek bahkan seumur hidup, saya juga mengakui bahwa Direktur Li adalah seekor sapi dan membayar hutang. Jika kau benar-benar ingin, aku akan memberikan wajah tua ini kepada kakekmu. Obat khusus ini. Tapi obat ini butuh 10 dolar. Apakah Anda punya banyak uang? Apa 10 dolar nah? Ini lebih mahal dari emas. Ini jauh lebih mahal daripada emas. Ini bukan orang biasa. Beban. Jadi saya sarankan Anda masih menggunakan paket pertama. Meskipun tingkat keberhasilan lebih rendah, tetapi pengeluaran Anda jauh lebih kecil. Ya, Anda masih menggunakan 4%. Tingkat keberhasilan 10 yuan. Aku bahkan tidak berani memikirkannya. Terlalu banyak. Bahkan orang kaya kita, dia tidak bisa mendapatkan banyak uang. Aku akan pergi. Kalian semua menderita neurosis. Meskipun aku adalah sutra.
Tapi itu tidak akan menghasilkan $10. Ah kau. Anda benar-benar memiliki $10. Ah beli karma. Xiao Bai ya. Kakek masuk kali ini. Saya tidak tahu apakah saya bisa keluar. Sebelum kakek masuk, Kau harus berjanji padaku. Gadis itu dengan 15 jia. Perceraian. aku berjanji padamu. Aku akan pergi. Kali ini, kita kembali dengan kemuliaan. Aku takut mereka tidak bisa memikirkannya. Ya 3 tahun. Kita tidak punya apa-apa. Sekarang aset lebih dari 10 yuan. Proses seperti bermimpi. Ya sudah 3 tahun berlalu. Kali ini kembali. Aku ingin pergi ke 15 jia dulu. Untuk membayar utang 25 yuan padanya. Kita hidup dengan jujur. Dan biarkan anak kita kembali menjadi anak orang kaya. Anak kita selama ini mungkin sudah banyak menderita. Kali ini kita membawa uang sebanyak 10 yuan. Pulang dan beri dia kompensasi yang baik. Hanya saja tidak tahu apakah dia bisa menerima fakta kembali menjadi anak orang kaya. Haha. Sopir pergi ke 15 jia dulu. Aduh. Aduh. Jiang Xiaobai, kamu berani datang ke 15 jia. Kenapa waktu itu tidak memenuhi syarat yang dijanjikan? Sekarang malah sengaja datang untuk melihat. Aku dan istrimu sedang bercanda di sini. Apa yang kamu bicarakan jahat sekali? Aduh. Pria tidak jahat, wanita tidak suka. Tapi sayangnya ada orang yang sudah menikah selama bertahun-tahun. Tapi tidak mengerti prinsip ini. Aku dengar. Kalian bahkan tidak pernah berpegangan tangan. Aduh. Berpegang gen SIP kandang ini. Aku takut 3 hari 3 malam tidak bisa bersih. Katakan kenapa kamu datang ke 15 jia. Aku ingin bercerai denganmu. Bercerai, kamu berani bilang itu? Jiang Xiaobai, ayahmu masih berutang sebanyak uang besar pada keluarga kami sebelum melunasi. Kamu adalah badik yang dajjal pada keluarga kami. Apa hakmu untuk mengajukan cerai? Jiang Xiaobai. Jangan kira kamu bisa merangkak ke keluarga MU. Lalu merasa dirimu hebat. Aku beritahu kamu. Anjing yang berani makan di meja biasanya tidak akan berakhir baik, mengerti? Jangan banyak bicara 15 yun. Kita sudah pisah lebih dari 2 tahun. Kalau kamu tidak setuju bercerai, kita bertemu di pengadilan. Berhenti Jiang Xiaobai. Kamu sudah memikirkannya baik-baik, ya begitu kita bercerai. Biaya rawat inap kakekmu kita 15 jia. Gak akan tanggung jawab lagi, dia kan sudah 80 tahun. Kalau obatnya putus bisa bertahan berapa hari lagi? Berani-beraninya kamu ngomong soal biaya rawat inap. Jangan pikir aku nggak tahu. Uang itu semua dari pensiun kakekku, yang dibayar setiap bulan masih ada. Sisa uangnya. Pensiun seorang tua aja kalian inginkan. Hati kalian dimakan anjing ya. Berani-beraninya kamu pukul aku. Pukul kamu kenapa? Kalau bunuh orang nggak dosa. Sekarang kamu udah jadi mayat. Jiang Xiaobai, siapa yang kasih kamu nyali? Berani-beraninya piwait onar di sini. Jangan pikir kamu dekat sama keluarga MU. Kita nggak bisa apa-apa sama kamu. Minggir ini nggak ada hubungannya sama kamu. Kalau nggak minggir, awas aku pukul kamu. Jiang Xiaobai, jangan macam-macam. Meskipun kamu nggak mikirin kakekmu, harusnya mikirin orang tuamu dong. Setelah bercerai keluarga kamu jadi orang luar. Kita 15 jia pasti akan menggugat kamu. Nanti orang tuamu jadi debitur. Di luar sana nggak akan bisa kemana-mana. Kamu tahu orang tuaku di mana? Cepat bilang sama aku. Pengin tahu kabar orang tuamu? Minta tolong sama kita dong. Dengan kondisi dan sikap kamu sekarang. Pengin tahu kabar orang tuamu? Mimpi kali ya? Wah, aku dengar. Orang tuamu kabur keluar kota karena utang. Wah, nggak bawa apa-apa. Kasihan banget ya. Kamu bilang orang sudah tua-tua. Pergi ke tempat yang nggak dikenal. Nggak tahu bisa cari kerja atau nggak. Wah, mungkin aja. 2-3 hari sekali kelaparan.
Baiklah hari ini. Cuma kasih tahu segini kita pergi. Aku dengar mereka awalnya berurusan sama. Preman setempat nggak tahu sekarang. Apa sudah dipatahin tangan kakinya? Sedang hidup dari mengemis. Apa? Mereka ada di mana, cepat kasih tahu aku. Datang berlutut dan mohon padaku, aku akan memberitahumu. Hei, berlutut terlalu murah baginya. Datang dan lewati dari sini untukku. Jangan keterlaluan. Zhang Xiaobai, aku berada camel. Lewat dari bawahku tidak apa-apa. Tapi pernahkah kamu mencoba lewat dari bawah seorang wanita? Rasanya seperti apa? Ingin tahu kabar orang tuamu, lebih baik bekerja sama. Kalau tidak karena keraguanmu. Datang sudah terlambat. Orang tuamu mati kelaparan di pinggir jalan. Apakah kamu akan menyesal? Baik, aku setuju dengan syarat kalian. Tapi kalian harus memberitahu aku di mana dia. Kamu masih bernegosiasi denganku, pergi sana. Aku berlutut. Ayah, ibu, Anakku, kenapa kalian kembali? tentu saja kami harus kembali, kalau tidak kembali. 15 ja ini tidak tahu bagaimana mengganggumu. Sungguh membuatku marah. Hal ini, aku akan bicarakan dengan nenek 15 jia. Bicara baik-baik. Keluarga kalian berhutang banyak pada keluarga kami. Sudah menyeret keluarga kami. Tahu tidak masih mencari nenekku. Dari mana muka kalian? Kamu tahu tidak kalian kabur? Membahayakan berapa banyak orang? Kalian masih berani kembali. Percaya tidak, sekarang aku sedikit menyebarkan kabar, akan datang sekelompok orang. Lalu memukul mati kalian, tahu tidak? Gao Xiaodong ya. Hal ini aku katakan padamu tidak melihat. Ada masalah, biar ayahmu yang datang padaku. Untuk anak-anak muda ini. Sungguh satu lebih tidak sopan dari yang lain. Anakku, jangan berurusan dengannya. Ayo pulang dengan ibu. Kalian pergi sebarkan kabar. Katanya, aku Jiang, seseorang telah kembali. Cepat telepon beritahu keluargamu. Pergi menagih hutang pada mereka. Halo nenek, aku beritahu kamu. Ayah Jiang Xiaobai sudah kembali. Nak, selama ini kamu sudah susah ya? Enggak kok, nggak susah-susah amat. Sebenarnya tahun-tahun ini juga cukup menyenangkan. Xiaobai, semua kesulitan sudah berlalu. Aku kasih tahu ya. Sekarang keluarga kita punya uang lagi. Punya uang lagi beneran. Serius. Dan bahkan lebih banyak dari dulu. Kamu bisa jadi anak orang kaya lagi dan anak orang kaya paling top di sini. Ayah kita sekarang punya uang berapa sih? Sekarang kita punya, tidak termasuk perusahaan dan aset di luar. Uang tunainya saja ada $10. Harta yang besar, hahaha. Ayah bilang berapa? Nak, kamu kaget ya? Aku nggak salah. Benar-benar $10 harta yang besar. Aku kasih tahu keluarga Jiang kita. Dari hari ini bisa masuk lagi ke dalam deretan orang kaya paling top. Gimana heh? Ayah kamu nggak mungkin di luar sana nggak bisa hidup. Jadi pulang ke rumah kan nggak apa-apa kok. Aku pasti nggak akan menertawakanmu. Aku bisa kerja keras sedikit. Paling-paling aku yang cari uang buat nafkahin kalian. Ngomong apa sih aku dan ayahmu? Masa ya harus kamu yang nafkahin? Iya nak. Lihat baju yang aku pakai ini. Barang top yang dibuat khusus dengan tangan. Lihat juga gelang di tangan ibumu ini. Jenis kaca warna hijau kaisar. Semuanya mahal harganya. Wah, kalian berdua. Dulu kan hemat kok, sekarang boros. Besar-besaran. Aku ingat waktu umur 18 tahun pengen mobil sport. Kalian berdua nggak mau kasih. Kalian berdua nggak mungkin di kota film, sewa kostum dan properti. Bohongin aku ya. Nak, ngomong apa sih? Kayaknya dia belum bisa menerima fakta bahwa dia sekarang jadi anak orang kaya. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Jangan berdiri di sini semua. Sudah waktunya makan, Pak Jiang. Ayo, kita ajak anak kita makan. Oke, kita bawa anak kita ke Hotel Phoenix. Ayo jalan. Jangan.
Anak, pesan apa saja yang kamu mau. Jangan khawatir soal uang, ayahmu pesan apa saja yang kamu inginkan. Kalau perlu pesan 1 buku menu. Tidak masalah sedikit boros. Keluarga kita tidak peduli soal itu. Ayah ibu. Kalian jangan berpura-pura lagi. Alat peraga yang kalian cari. Sama persis dengan yang dicari Lau Huang. Kamu lihat ini Mao Tai ini. Dan anggur merah tahun 82 ini. Harga itu. Benar-benar bikin mata perih. Kalau kalian benar-benar kaya. Beli 1 kardus untukku. Bagus memang anakku. Seperti yang kamu bilang, hahaha. Ayah serius nih. Tentu saja cuma sebotol anggur merah. Selama kamu suka, aku bisa beli 1 truk untukmu. Bahkan bisa buat kamu mandi. Anak, setelah makan, ibu akan belikanmu villa dan beberapa mobil. Kamu suka mobil sport kan? Aku sudah hubungi Bugatti dan dealer Koenigsegg. Aku suruh mereka kirim beberapa mobil. Nanti mobil mana yang kamu suka? Kita beli itu. Istriku, kamu sudah pikirkan jauh ke depan. Semua ini sudah aku siapkan. Aku sudah pilihkan 2 villa untukmu. Anak, tanda tangan saja. 2 villa ini jadi milikmu. Ayo berikan kontrak pembelian villa ke anakku. Villa seluas 1000 meter persegi cuma 5 sen. Kamu yakin? Benar Tuan Jiang. Ini villa terbaik yang dijual 1 atau 2 sen. Tidak pantas dengan statusmu sekarang. Kamu gajinya berapa? Tuan Jiang, gaji saya 2 juta nata per tahun. Setara dengan 2 sen RMB. Wow, mobil sport edisi terbatas global 10 unit. Cuma 2 sen wow. Villa ini cuma 008 sen. Bawa aku 1 Mercedes-Benz kelas S. Baik Tuan Jiang. Bagaimana dengan uang sisanya? Sisanya buat ongkos jalan. Wah. Ini terlalu banyak Tuan Jiang. Kamu tahu harga Mercedes-Benz kelas S biasa? Hanya beberapa sen? Uangmu ini bisa beli 10 mobil. Jangan banyak bicara. Beli 10 untuk anakku ganti-ganti. Hanya anak. Kok kamu punya uang sebanyak ini? Itu 5 sen loh. Nak. Kamu nggak ngapa-ngapain kan? Bilang sama mama akan bantu selesaikan. Ayah ibu. Jangan panik dulu. Itu. Kamu tahu nggak? Berapa aset orang terkaya di daftar sekarang? Tuan Jiang Long Xiaotian yang nomor 1 di daftar orang terkaya. Aset pribadinya sudah mencapai rekor 10.000 yuan. Sedangkan yang nomor 2 dan 3. Masing-masing punya 9.000 dan 8.800 yuan. Mereka bertiga punya kerajaan bisnis yang besar. Kamu yakin yang nomor 1? Cuma 10.000 yuan. Ya Tuan Jiang. Hahaha. Itu aku bilang. Kalau beli villa dengan 50.000 yuan, bisa beli 100.000 unit. Kalau aku beli Mercedes-Benz semua, bisa memenuhi seluruh kota. Wah, aku kaya. Aku benar-benar kaya, haha. Hahaha. Nak, kamu nggak apa-apa. Gak apa-apa. Aku baik-baik saja, Bu. Aku sangat baik sekarang. Bahkan belum pernah sebaik ini, hahaha.
Kapan Jiang keluarga akan bayar utang 25 yuan ke kita? 25 yuan bukan jumlah kecil. 15 jia, malah mengirim kamu si gadis kecil untuk ambil uang. Aku taruh 25 yuan di sini. Kamu berani bawa pulang sendiri? Bapak Jiang bercanda ya? Sekarang siapa yang masih bawa uang tunai sebanyak itu? 2,5 rupiah. Kalau kamu berani keluarin. Hari ini juga saya bawa. Saya baru akan bayar tunai kalau sudah ketemu nenek 15 jia. Terbongkar kan gak bisa keluarin ya? Wah! Katanya Bapak Jiang sukses di luar kota. Kayaknya bener tuh. Sampai bisa makan di Hotel Phoenix. Tapi ya, ruangannya agak kecil sih. Bapak Jiang kalau emang kaya, seharusnya ke ruang nomor 1 sebelah. Itu baru tempatnya orang kaya. Jangan-jangan cuma punya sedikit uang. Sok jagoan di sini. Ngomong apa sih kamu? Didikan keluarga 15 jia sampai generasi ini, benar-benar tidak ada sama sekali. Anak kami menikah dengan kamu barang rongsokan. Benar-benar sial 8 turunan kamu. Saya kenapa? Saya sebagai orang tua menghukum kamu sebagai anak muda. Itu sudah seharusnya. Semua keluhan kamu simpan saja. Orang-orang yang tidak tahu malu itu. Katanya yang berhutang itu raja. Kayaknya bener tuh. Malah suruh saya simpan omongan. Kamu yang bayar hutang kami dong. Makan di restoran jelek ini. Sok jadi orang kaya. Gao Xiaodong bicara sama orang tua harus sopan. Hutang gak bayar aku gak potong tangan kaki kamu aja udah bagus. Malah suruh aku hormat. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Gao Xiaodong, kamu pikir 2,5 itu uang besar ya? Sini sekarang juga aku bayar 2,5. Kamu keluarin 2,5 tunai. Kamu. Ternyata punya 10 rupiah uang besar. Dasar perempuan jelek. Keluarin dulu kembalian 7,5. Gak keluarin kamu mau ambil 10 rupiah aja. Mimpi kali. Aku gak punya uang tunai sebanyak itu. Gao Xiaodong itu kan jago banget. Suruh dia aja yang ambilin. Siapa tadi yang bilang? Kita nggak mampu bayar kamar nomor 1. Ayolah makan di kamar nomor 1. Ya cuma 10 atau 8 yuan. Bos ganti ke kamar nomor 1. Jiang Shao. Anda datang kok nggak kasih kabar dulu. Makan di restoran sendiri. Anda malah minta kamar kecil. Anda memang sangat rendah hati. Apa restoran sendiri? Jiang Shao Anda kan pakai 100 yuan. Beli hotel ini. Kita kan udah tanda tangan kontrak Anda. Anda nggak mau ingkar janjikan. Ada kejadian ini. Tentu ada kejadian ini. Untung juga bos Anda beli hotel ini. Sekarang perusahaan-perusahaan top lokal jadikan tempat ini sebagai restoran langganan. Bisnis kita jadi lebih baik. Untungnya juga naik berkali-kali lipat. Kita akhir-akhir ini dapat untung berapa? 5 mau. Ya hari ini Hu Shao dan Sang Shao juga datang. Baru dengar Anda makan di sini mereka langsung mau datang buat kasih minum. Hu Xiao Zhang Xiao siapa itu? Jiang Shao Anda ini nggak bener. Makin di Phoenix Hotel. Nggak kasih tahu kami. Kalau sampai nggak kasih minum nanti pulang. Pepak saya pasti bakal gebukin saya. Ini kesempatan langka ketemu Jiang Shao. Kita bisa minum lebih banyak hari ini. Saya kira siapa? Ternyata kalian berdua udah ketemu. Nanti kita minum bareng ya. Jangan dong di depan Jiang Shao. Kami nggak berani iya. Anda sekarang kan bos, semua perusahaan top. Semua bapak-bapak lihat Anda pasti hormat. Kami di depan Anda. Ya cuma perusahaan kecil.
Oh iya, saya ingat. Saya kasih perusahaan kalian. Apakah kalian semua sudah berinvestasi? Hehe. Aku sudah berinvestasi di perusahaan keluarga kalian kan? Kau sengaja melakukannya dulu aku buta mata. Memilih barang seperti dirimu benar-benar memuakkan. Tuan Jiang. Hari ini aku tidak bisa mengenal orang hebat. Makan malam ini aku yang traktir, aku minta maaf padamu. Jangan. Aku takut kau memberiku racun. Sejak kuliah sampai sekarang kita selalu musuh bebuyutan. Tuan Jiang Gao Xiaodong ini. Tuan Jiang, dia berani melawanmu. Sepertinya dia tidak ingin hidup lagi. Buta matamu. Tuan Jiang juga bukan orang yang bisa kau ganggu. Bukan hanya berani mengganggumu. Dia bahkan memberiku tuduhan palsu. Lalu mengancamku kapan saja. Dan menyuruhku bersujud. Gao Xiaodong, apakah kau ingin mati? Dulu aku tidak tahu identitas Tuan Jiang. Aku benar-benar tidak tahu. Benar-benar tidak tahu. Aku bilang kau tidak tahu. Setan, dulu aku tidak melihatnya. Siapa sangka kau Gao Xiaodong punya keberanian seperti ini. Berani melawan Tuan Jiang. Aku akan menggali kuburan moyangmu. Semua kesalahan adalah salahku Tuan Jiang, aku salah. Kau orang besar tidak dendam pada orang Castle Ampuni aku. Betul-betul semua salah Gao Xiaodong. Semua yang kulakukan ini adalah atas perintahnya. Kejadian sebelumnya bukan maksudku sama sekali. Sekarang kau tahu salah tapi sudah terlambat. Tuan Jiang, bagaimana cara menghukum mereka? Aku yang akan mengurusnya, jangan sampai tangan mulia Anda terkena darah dua orang rendahan ini. Betul-betul aku juga siap membantu. Suruh mereka pergi hari ini, aku berkumpul dengan orang tuaku. Aku tidak mau melihat mereka. Dengar, oh iya. Aku pergi, aku sekarang pergi. Pergi. Aku tidak pergi hari ini, ayah dan ibu mertua. Akhirnya kembali aku sebagai menantu. Secara moral dan etika harus berbakti di sini. Kamu pikir aku memberimu muka ya? Ya, aku memang tidak punya muka untuk bicara. Tapi Jiang Xiaobai, kita sekarang suami istri. Hubungan kita tercatat di buku nikah. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Itu hanya masalah perceraian. Jiang Xiaobai, kamu sekarang bos besar. Aku yakin kamu tidak ingin ini jadi buah bibir dan jadi bahan tertawaan. Ada satu hal yang kamu salah paham. Aku hanya orang biasa, aku tidak takut ditertawakan. Meskipun kamu tidak takut ditertawakan. Tapi kamu sekarang punya banyak saham dan aset. Aku adalah istri sahmu saat bercerai. Kamu harus membagi setengah hartamu padaku. Kamu mimpi ya? Kamu selingkuh dengan orang lain, masih mau bagi hartaku. Ada buktinya. Sekarang belum ada ini. Nak, sebenarnya kamu punya uang berapa? Tidak mungkin bagi harta sama sekali, tidak mungkin. Ingin bagi harta sama sekali tidak mungkin. Jangan khawatir Tuan Jiang. Selama Anda tidak mau, saya jamin dia tidak akan dapat sepeser pun. Benar, hanya Sujia. Jangan bilang sekarang, dulu pun. Hanya keluarga kelas 3. Mudah dihancurkan. Kalian yakin? Tenang saja. Dia berani banyak bicara, tidak perlu Tuan Jiang turun tangan. Saya akan membuat Sujia hancur lebur. Masih mau bagi harta, tahu tidak apa itu? Lengan tidak bisa melawan paha. Tidak, kalian tidak bisa begini. Tidak bagi hartaku. Aku tidak akan berhenti. Coba saja. Lihat, Sujia bisa tidak menahan amarah keluarga kami. Pergi sana. Jangan kotori mataku lagi. Baik Jiang Xiaobai, kita lihat nanti. Paman dan Bibi. Mari kita pindah ke ruangan VIP nomor 1. Baru saja aku ambil dari kampung halaman minuman keras langka milik ayah. Selama 50 tahun hari ini, kita minum sampai mabuk. Ayo, 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 ayo. Jiang Xiaobai, si bajingan itu ternyata bersekongkol dengan semua keluarga untuk melawan kita. Keluarga kita hancur. Jiang Xiaobai ingin aku mati. Baiklah, aku akan bawa dia ikut mati. Apalagi yang kamu punya? Udah gak ada, tapi aku masih punya 2 yuan. Aku akan habiskan semuanya.
Aku yakin bisa menemukan seorang penjahat. Kau ingin membunuhnya. Tidak hanya membunuhnya. Aku akan hancurkan keluarganya juga. Gao Xiaodong, tidak kusangka. Kamu ternyata orang yang berani tapi. Kamu seharusnya tidak melawan orang yang tidak bisa kamu lawan. Masih mau cari penjahat untuk melawan Jiang Shao? Ngaca dulu deh. Apakah kamu pantas? Pantas atau tidak bukan urusan kalian. Baiklah, karena kalian sudah mendengar rencana kami. Maka aku akan kirim kalian ke neraka dulu. Masih mau melawanku? Tidak tahu aku sabuk hitam taekwondo ya. Hanya segini kemampuanmu. Masih berani melawan Jiang Shao. Tidak tahu dari mana kamu dapat keberanian kacamata. Langsung saja tangani mereka berdua. Langsung tangani, terlalu mudah. Apa maksudmu? Patahkan kaki mereka. Biar mereka tidak bisa berdiri seumur hidup lalu buang ke luar kota. Biar mereka langsung mati. Hahaha. Jangan mendekat. Ah, Karena kalian sudah selesai, aku tidak akan ikut campur. Oh ya, aku minta kalian untuk mengintegrasikan aset milikku dan orang tuaku. Lalu membangun grup. Bagaimana kabarnya? Jiang Shao sudah siap besok grand opening. Aku sudah menggunakan namamu untuk mengundang semua keluarga top dan orang kaya di daftar orang terkaya. Kamu sebagai orang terkaya di dunia baru harus hadir dalam upacara gunting pita. Baiklah, besok aku akan datang tepat waktu. Jiang Zong, malam ini orang tuamu sudah menyiapkan pesta perjodohan besar untukmu. Ada lebih dari 100 wanita cantik top dari seluruh dunia yang perlu kamu pilih. Aku tidak mau pergi. Baiklah kalau begitu. Dasar anak bandel, kalau kamu tidak pergi coba saja aku dan ayahmu. Seumuran kamu dulu sudah bisa beli kecap sendiri. Kamu memang sengaja ingin membuat keluarga Jiang punah ya? Bukan Bu, aku tidak begitu. Aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Aku sudah punya orang yang kusuka. Aduh Bu, jangan. Aduh, jangan dong. Aduh, sialan. Ternyata ini hanya mimpi. Tapi, posisi tidur seperti apa sih? Yang bisa bikin mimpi indah seperti ini aku tidak terima. Aku harus bermimpi lagi. Kali ini proporsinya harus kuatur jadi 11 kali lipat. Tidak bisa. Aku harus atur jadi 10 miliar kali lipat.